Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal satu dari soal kuis untuk laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Di sini yang mana laporan konsolidasi akhir periode setelah akuisisi 100% dengan goodwill. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 PT Induk mengakuisisi 100% saham PT Anak seharga 90.000 US dollar. Saat itu harga pasar PT Anak sebesar 80.000 US dollar yang sama dengan nilai bukunya. Laba PT Anak tahun 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan dividen yang belum dibayarkan sebesar 15.000 US dollar. PT Induk dan PT Anak melakukan transaksi dan dalam bentuk akun payable PT Anak sebesar 30.000 US dollar terdapat hutang ke PT Induk sebesar 10.000 US dollar. Neraca saldo PT Induk dan PT Anak per 31 Desember 2019, yaitu di sini ada sales, expense, salesnya itu 700, PT Induk salesnya 700, PT Anak 190, expense-nya 640, 150, return of earning-nya per 1 Januari 2019 50, PT Anaknya 25, dividen deklaratnya 80.000, PT Anaknya 15.000, cashnya 50.000, PT Anaknya 30.000, akun receivable-nya 70.000, PT Anaknya 46.000, dividen receivable-nya 15.000, PT Anaknya nggak ada, dan di sini ada other current asset-nya 12.000, PT Anaknya sebesar 10.000, plan asset 108.000, PT Anaknya 74.000, investment in PT Anak 100% sebesar 115.000, akun payable-nya 60.000, PT Anak 30.000, dividen payable-nya itu PT Anak 15.000, other current liabilities-nya PT Induk 40.000, PT Anaknya 10.000, common stock-nya PT Induk 200.000, PT Anak 55.000. Ya, di sini soal yang diminta itu poin A, ada jurnal akuisisi 100% saham PT Anak seharga 90.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Poin B, perhitungan diferensial atas akuisisi saham PT Anak per 1 Januari 2019. Poin C, jurnal untuk mencatat laba PT Anak sebesar 40.000 US dollar dan dividen 15.000 US dollar pada 31 Desember 2019. Dan poin D, tentukan saldo investment in PT Anak 100% per 31 Desember 2019. Poin E, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019. Nah, di sini poin A. Yang pertama itu tadi jurnal akuisisi 100% saham PT Anak seharga 90.000 US dollar pada 1 Januari 2019. Jurnalnya itu tanggal 1 Januari 2019, debitnya ada investment in PT Anak sebesar 90.000 US dollar. Kreditnya itu ada cash sebesar 90.000 US dollar. Poin B, perhitungan diferensial atas akuisisi saham PT Anak per 1 Januari 2019. Yang pertama itu ada harga akuisisi awal, harga akuisisi 100% sebesar 90.000 US dollar, nilai pasarnya 80.000 US dollar, nilai bukunya 80.000 US dollar, dan di sini ada diferensial atau goodwill selisih dari harga akuisisi dengan nilai pasar sebesar 10.000 US dollar. Nah, poin C di sini ada jurnal untuk mencatat laba PT Anak sebesar 40.000 US dollar dan dividen sebesar 15.000 US dollar pada 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2019, debitnya ada investment in PT Anak sebesar 25.000, dividen receivable-nya itu sebesar 15.000, dan kreditnya ada income from subsidiary PT Anak sebesar 40.000 US dollar. Poin D, penentuan saldo investment in PT Anak 100% per 31 Desember 2019. Saldo awal investasi yaitu sebesar 90.000 US dollar, ditambah dengan laba laba bersih dari PT Anak sebesar 40.000 US dollar dan dikurangi dengan dividen yang belum dibayarkan dari PT Anak tahun 2019 sebesar 15.000 US dollar. Nah, dan hasil akhir di sini saldo akhirnya sebesar 115.000 US dollar.
Oke, di poin E di sini ada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019. Laporan keuangan konsolidasi ini yaitu kita akan menggabungkan dua laporan keuangan dari dua perusahaan, yang mana di PT Induk dan PT Anak. Sebenarnya sama aja kayak bikin laporan keuangan pada umumnya. Ada di sini juga ada income statement, terus ada laba ditahan, ada balance sheet. Nah, cuma di sini kita bakal ngegabungin, mengkonsolidasikan dua laporan keuangan tersebut. Nah, tapi di sini teman-teman perlu diingat, di sini ada beberapa akun yang harus kita eliminasi, seperti contohnya pengakuan laba PT Anak, terus pengakuan dividen, utang piutang PT Anak dan PT Induk, dan lainnya. Di sini seperti contohnya di sini ada 40.000 US dollar yang mana di sini adalah pengakuan laba PT Anak yang kita tulis di PT Induk, yang diakui di PT Induk. Oke, di sini mulai dari yang pertama dulu ada laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya seperti yang tertera di soal, salesnya itu PT Indukannya ada 700, terus PT Anaknya itu ada 190.000. Kita konsolidasikan dan dapatlah hasil 890.000 US dollar. Expense-nya ada 640.000 US dollar, PT anaknya ada 150.000 US dollar. Kita konsolidasikan, dapatlah hasil 790.000 US dollar. Sini ada income from subsidiary atau pengakuan laba PT anak. Jadi di sini laba PT anaknya dihapuskan, diakui oleh PT induk sebesar 40.000 US dollar. Nah, di sini kita buat jurnal eliminasinya, jurnal eliminasi untuk si PT Anak. Nah, dan di sini seperti biasa net income-nya itu 100 ribu US dollar didapat dari sales, dikurangi expense, dikurangi income from subsidiary. Di sini juga PT Anaknya juga sama. Nah, setelah itu di sininya juga di konsolidasinya juga sama, yang mana dari 890.000 US dollar hasil dari sales dikurangi dengan expense 790.000 US dollar hasil dari konsolidasi PT Anak dan PT Induk. Terus di sini ada laporan laba ditahan. Saldo awal laba ditahan PT Induk sebesar 50.000 US dollar, PT Anak sebesar 25.000 US dollar. Kita eliminasikan laba ditahan PT Anak sebesar 25.000 US dollar dan hasilnya kita konsolidasikan dapat hasil 50.000 US dollar. Selanjutnya ada net income. Net income di sini didapat dari hasil laba rugi yang telah kita hitung. Terus selanjutnya ada dividen declared. Di sini dividen declared di sini eh, PT Induk saldonya itu ada 80.000 US dollar dan PT Anak itu ada 15.000 US dollar. Kita eliminasikan dividen declared PT Anak sebesar 15.000 US dollar, yang mana dividen declared PT Anak ini adalah dividen yang harus dibayarkan kepada PT Induk sebelum akuisisi 100%. Jadi setelah akuisisi 100%, dividen tersebut harus dihapuskan, harus dieliminasi. Selanjutnya ada retained earning akhir periode 31 Desember 2019. Ini cara ngitungnya tetap sama. Kita konsolidasikan dengan dapat hasil 70.000 US dollar. Selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet saldo awal kas PT Induk sebesar 50.000 US dollar, PT Anak sebesar 30.000 US dollar. Kita konsolidasikan menjadi 80.000 US dollar. Akun receivable-nya 70.000. PT Induk ada 70.000 US dollar, saldo PT Anak ada 46.000 US dollar. Di sini kita ada jurnal eliminasi sebesar 10.000 US dollar, yang mana jurnal eliminasi akun receivable 10.000 US dollar di sini adalah piutang atas penjualan kepada PT Anak. Jadi kita eliminasikan dan dapatlah hasil konsolidasi sebesar 106 US dollar. Selanjutnya ada dividen receivable. Dividen receivable di sini PT Induk sebesar
sebesar 15.000 US dollar. Dan PT Anak ini eh, telah dieliminasi sebesar 15.000 US dollar. Kenapa di sini dieliminasi dan masuk ke PT Induk, ke laporan PT Induk? Karena di sini dividen receivable ini adalah dividen yang diterima PT Anak atas investasi kepada perusahaan lain. Jadi di PT Anaknya ini udah nggak ditulis, kita eliminasi, ditulisnya itu di PT Induk sebesar 15.000 US dollar. Selanjutnya ada other current asset, saldo awal PT Induk sebesar 12.000 US dollar, saldo PT Anak sebesar 10.000 US dollar. Kita konsolidasikan menjadi 22.000 US dollar. Plan aset PT Induk sebesar 108.000 US dollar, PT Anak sebesar 74.000 US dollar. Kita konsolidasikan menjadi 182 US dollar. Nah, selanjutnya di sini ada goodwill. Goodwill di sini harus kita eliminasi hasil hasil dari akuisisi 100% PT Anak sebesar 90.000 dikurangi dengan harga pasar sebesar 80.000 yang tadi telah kita hitung. Kita eliminasi di sini 10.000. Di sini ada saldo sebesar 25.000. Saldo 25.000 ini yaitu hasil dari laba PT Anak sebesar 40.000 dikurangi dengan dividen yang harus dibayarkan kepada PT Induk yang tadi kita eliminasikan sebesar 15.000 dan dapatlah 25.000. Nah, dan selanjutnya ada uh, harga akuisisi yang harga akuisisi 100% PT Anak sebesar 90.000. Ini juga harus kita eliminasi. Selanjutnya ada total aset. Total aset ini ngitungnya sama aja ya teman-teman. Selanjutnya ada akun payable. Akun payable di sini, akun payable saldo awalnya PT Induk itu ada 60.000 US dollar. PT Anak ada 30.000 US dollar. Di sini ada saldo yang harus kita eliminasi sebesar 10.000 US dollar yang mana PT Anak telah mengutang kepada PT Induk sebesar 10.000 US dollar. Kita konsolidasikan dapatlah hasil 80.000 US dollar. Selanjutnya ada dividen payable. Dividen payable PT Induk itu saldo awalnya 0 dan PT Anak itu saldo awalnya 15.000. Ini juga harus kita eliminasi sebesar 15.000 US dollar. Selanjutnya ada other current liabilities sebesar 40.000 US dollar dan PT Anaknya itu sebesar 10.000 US dollar. Kita konsolidasikan dapatlah hasil 50.000 US dollar. Selanjutnya ada common stock. Common stock PT Induk saldo awalnya ada 200.000 US dollar. PT Anak sebesar 55.000 US dollar. Kita kita eliminasi PT common stock PT Anaknya sebesar 55.000 US dollar dan konsolidasinya itu 200.000 US dollar. Selanjutnya ada retained earning. Retained earning ini kan hasil dari yang retained earning akhir tahun yang telah kita hitung dan selanjutnya ada total liabilities dan equities. Total liabilities dan equity di sini hitungnya sama aja, sama seperti pada umumnya.